Meski gugur, Tom Saintfiet bakal berusaha menumbangkan timnas Indonesia demi mendukung Vietnam yang lolos ke putaran ketiga. Kita tidak peduli kita mau menang berapa. Mau menang 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, ya kita tidak peduli. Ataupun 10-1 pun kita tidak peduli. Yang penting kita adalah menang. Dalam kesempatan yang sama, Tom Saintfiet pun mendukung Vietnam untuk kembali menjuarai Piala AFF ketimbang mendukung timnas Indonesia. Oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Ini pembahasan yang menurut saya sangat seru, melawan Filipina dan peluang timnas Indonesia untuk bisa masuk ke ronde selanjutnya. Karena apa ya? Setelah di kartu merah sosok Jordi Amat ya, sepertinya tidak ada pilihan lain lagi seperti sosok J. Idas ya untuk bisa tampil ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya line up ataupun kekuatan timnas Indonesia dari cadangan ya dan juga starter ya untuk di posisi back itu sudah mulai bagus. Sehingga kita akan melihat beberapa pemain ini akan debut ya. Terkhusus Vendong ya. Vendong ini juga sudah diusahakan oleh PSSI karena kita tidak ada lagi ya masalah kita mau imbang kemudian kita nanti ada beberapa yang membuat faktor non teknis yaitu menghambat timnas itu diusahakan harus tidak ada lagi karena target kita adalah menang ya, bahkan wajib menang saat melawan Filipina. Jadi ekspektasinya itu lebih dinaikkan lagi, jadi lebih tinggi lagi. Ini membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia saat ini untuk proses ya bagaimana melihat sisi taktik ya yang dilakukan oleh Shin Tae-yong ini sepertinya akan lebih luar biasa hebatnya. Nah, ini akan sangat seru saya bahas yang mengenai J. Ijas dan juga Verndong debut. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke. Supporter 70.000 lebih sudah menyaksikan saat melawan Irak. Presiden sudah menyaksikan. Kemudian juga ada beberapa hal yang membuat timnas Indonesia itu tidak tampil dengan performa terbaik. Salah satunya adalah komunikasi. Mengapa ini selalu terjadi ketika timnas Indonesia di laga-laga awal? Kalian bisa lihat ya teman-teman, ketika ada event apapun ya, ada event apapun di Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Dunia, di laga-laga awal Indonesia yang menjadi kesalahan ya, kesalahan dasarnya itu adalah komunikasi dan juga bagaimana kesalahan-kesalahan sendiri yang dilakukan oleh tim ya, baik di lini tengah ataupun lini belakang. Dan ini terjadi lagi ketika melawan Irak kemarin ya. Setiap laga atau setiap event apapun di laga pertama ya, seolah seperti ini, saya ibaratkan Indonesia pemain-pemainnya ya itu udah 3-4 bulan tidak bermain bersama ya. Kemudian ketika bergabung menjadi satu itu harus menjalin kekompakan yang harus intens sekali. Nah, ini mungkin untuk ke depan bisa diperbaiki ya. Apa yang menjadi gap di sini? Apa yang menjadi masalah di sini? Sehingga di laga awal ya itu kita selalu mendapatkan beberapa hal yang bagus. Baik itu segi peningkatan performa, kemudian komunikasi dan sebagainya. Ini diharapkan bisa lebih bagus untuk kedepannya. Nah, ini menurut saya hal yang sangat penting ya. Karena setiap ada event pasti ya untuk laga pertama kita seperti ini. Tetapi untuk di laga kedua dan selanjutnya kita akan tampil moncer. Dan ini harapannya ya, ini harapannya semoga itu benar terjadi saat melawan Filipina nanti. Nah, karena tidak ada pilihan lain. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman. Verdong dengan posisinya ya yang sebagai wing kiri ya dan juga back kiri juga bisa. Dia sebenarnya sudah menjadi target utama Shin Tae-yong semenjak tahun lalu, tetapi bisa terrealisasi saat ini dan saat ini sudah terrealisasi. Jadi faktornya jelas. Untuk melawan Filipina nanti itu kita harus tampil all out dari pertama. Harus tampil all out pertama dari babak pertama. Karena kita harus membutuhkan satu gol terlebih dahulu biar aman ya. Karena kita bukan berarti di sini saya melihat bagaimana pemain ini setelah lawan Irak ini tenang-tenang saja. Saya tidak melihat itu. Bahkan saat ini pun kalian bisa melihat di masing-masing medsos mereka ya, semuanya adalah bad. Semuanya sedih, kemudian sad ya, kemudian juga
kalian bisa lihat ya bahwa sebenarnya Indonesia saat ini dari beberapa pemainnya sedang tidak terkontrol emosinya karena kekalahan kemarin ya. Jadi apa yang menjadi pertandingan pertama itu bisa saja terbawa nanti di pertandingan kedua saat melawan Filipina kalau tidak ada tim fisioterapi kemudian tim psikologis untuk menenangkan mereka. Ini bahaya teman-teman. Maka dari itu benar apa yang dilakukan oleh Sintayong. Dia tidak ingin berbicara kepada pemain 2 hari ini. Ya tidak ingin sama sekali. Karena dia ingin membuat situasi di tim ya itu kondusif terlebih dahulu. Dan itu menurut saya patut diapresiasi bagi pelatih timnas ya Sintayong. Nah ini yang menurut saya juga menjadi poin bagus. Oke, kemudian selanjutnya banyak kemarin juga yang mengatakan kepada kita ya bahwa faktornya jelas bahwa saat ini Indonesia itu ada beberapa yang mengganggu. Salah satunya adalah rumput. Ya. Memang ya, menurut saya kalau bisa dibilang ya, untuk main sore itu memang faktor strategi yang diinginkan oleh Sintayong. Ya, itu betul. Tetapi kalau untuk faktor rumput itu diusahakanlah untuk ke depan ya. Kalau bisa ini yang terakhir. Jangan sampai terjadi. Kalian bisa lihat ya, aliran bolanya saja itu sudah tidak normal sekali lah. Sangat sama sekali tidak normal. Apakah itu bisa mengganggu jalannya laga? Jelas sangat mengganggu. Ya, timnas Indonesia tidak pernah selama di Piala Asia, kemudian kualifikasi Piala Dunia sebelum-sebelumnya, bahkan di Filipina pun ya, ataupun Vietnam pun ya, mereka memiliki lapangan bagus ya. Walaupun di Filipina pun sintetis, tetapi aliran bolanya lancar gitu. Nah, ini yang paling penting. Jadi hal yang seperti ini ya, itu harus diperhatikan lagi kalau Indonesia lolos. Kalau ya, ini ada kalaunya. Karena kita tidak tahu saat melawan Filipina nanti hasilnya seperti apa. Ya. Jadi untuk melawan untuk di bulan Agustus katanya ada FIFA Matchday, kemudian nanti bulan November ya. Itu semoga saja ya. Itu kalau misal posisinya lapangan masih seperti ini, mending dipindahkan. Dan kabarnya memang ya karena bulan 8 itu ada acara jadi mau dipindahkan ke Gelora Bung Tomo. Ya semoga saja itu terrealisasi saja nggak apa-apa. Daripada kita harus bertahan dengan kondisi seperti itu. Karena memang kita pun kalau misal di JIS ya kondisi JIS pun sebenarnya rumputnya juga tidak bagus. Tetapi dibanding dengan GBK lebih bagus JIS. Itu saja poinnya. Nah yang jelas kalau memang ini bisa dan berjanji ataupun apapun lah memang yang meyakinkan masyarakat untuk bisa melihat timnas dengan baik ya semoga dengan tiket yang tarifnya mahal itu berbanding juga dengan kualitas ya yang disuguhkan ya dalam hal ini adalah vibes pertandingannya ya jangan sampai membuat masyarakat kecewa. Oke, kemudian hitung-hitungannya seperti ini teman-teman. Skuad timnas Indonesia tambahan Jas, kemudian ketambahan Verdong. Kemudian juga ini mungkin ya untuk di laga kedua bisa saja untuk kiper ya masih ada Adi Satrio ataupun Nadio Argawinata yang bisa diturunkan ya karena keduanya juga sudah on fire mulai on fire di klub. Ini juga bisa menjadi pilihan dari Coach Shin ya. Dan menurut saya itu pilihan yang tepat karena kita tidak ada pilihan lain ya selain mengincar kemenangan ya saat melawan Filipina ini ya. Dan juga hitung-hitungannya seperti ini. Kita tidak peduli kita mau menang berapa. Mau menang 3-1, 3-2, 4-2, 4-3. Ya, kita tidak peduli. Ataupun 10-1 pun kita tidak peduli. Yang penting kita adalah menang. Ya. Maupun kita menang 1-0 pun ya, itu kita tidak peduli. Yang penting kita menang ya. Menang itu adalah hal yang memang harus kita bisa dibilang bisa dikatakan ini adalah sebuah kewajiban. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, dorongan-dorongan seperti itu harus didukung dari faktor-faktor non teknis ini. Semoga saja di tanggal 12 sekarang masih ada persiapan kurang lebih 7 hari lagi lah. Ya, 7 hari lagi untuk mempersiapkan semoga rumputnya itu bisa terurus lagi ya. Kemudian drainase cuaca ya dari atas ya. Kemudian dan hal-hal lain sebagainya ya. Semoga ini bisa diatur ya. Dan ya semoga ada faktor-faktor pendukung lah yang memang bisa menjadi memudahkan timnas Indonesia
untuk menjadi tim yang menemani Irak untuk bisa lolos di putaran selanjutnya. Oke.